Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Sejumlah kalangan menyayangkan proses penangkapan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang diduga membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mahasiswi tersebut dijerat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait penyiaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dari data yang dikeluarkan Amnesty International Indonesia, sebanyak tahun 2019 hingga 2024 terdapat sebanyak 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi terhadap 563 korban. Pelaku didominasi oleh patroli siber Polri, yakni sebanyak 258 kasus dengan 271 korban. Dan laporan pemerintah daerah sebanyak 63 kasus dengan 68 korban. Tepatkah jeratan pasal UU ITE pantas diberikan kepada mahasiswa ITB yang menyalurkan ekspresinya? Kami akan bahas soal ini usai informasi berikut. Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung, Andrianto Rikrik, membenarkan salah satu mahasiswinya masih ditahan di Bareskrim Mabes Polri terkait kasus meme Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Sejumlah upaya komunikasi terus dilakukan ITB agar mahasiswinya bisa kembali dibina oleh pihak kampus. Sementara mahasiswa masih berada di Bareskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini, dan ITB tentu saja sangat mengharapkan agar mahasiswi kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Sementara itu, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB mendesak agar polisi membebaskan mahasiswi ITB terkait kasus ini. Penangkapan mahasiswi ITB karena meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap bersuara. Dari kami sendiri sebetulnya tidak ada ketakutan, justru ini malah makin membakar semangat kita untuk pada akhirnya lebih bersuara dan lebih kritis lagi terhadap kondisi yang ada gitu ya. Karena memang kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berekspresi dalam mengkritik sesuatu itu harusnya dijamin dalam undang-undang, bahkan dijamin secara internasional juga gitu. Dan kebebasan berpendapat untuk pada akhirnya mengkritik sesuatu itu tidak bisa pada akhirnya langsung dipidanakan seperti itu. Dari kami sendiri sekarang sedang melakukan upaya-upaya yang terukur juga gitu, supaya nanti pada akhirnya teman kami itu bisa bebas secara penuh. Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi bilang, mahasiswi ITB yang tengah diproses hukum terkait kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo lebih baik dibina, bukan dihukum. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis mengatakan, benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses. Tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait penyiaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga mendesak pembebasan mahasiswi ITB. Usman menyinggung jaminan dan perlindungan kebebasan berekspresi. Ya, yang saya dan teman-teman Amnesty cermati, penangkapan ini justru bertentangan dengan semangat untuk melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi, termasuk berekspresi dalam bentuk mengkritik pejabat negara atau mantan pejabat negara melalui berbagai cara, entah itu tulisan, karya tulis, baik itu di ranah digital atau karya seni, baik yang bersifat satir atau sarkastik, seluruhnya adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang tidak boleh misalnya dikriminalisasi. Karena itu kami mendesak agar jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk segera membebaskan mahasiswi tersebut, segera dan tanpa syarat.
Polisi menangkap mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung di indekosnya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Selasa lalu. Mahasiswi tersebut ditahan dan dijerat Undang-Undang ITE. Tim Liputan, Kompas TV.